Bisa tidak Nasdem, bisa tidak PKS, bisa tidak PKB, hangat dengan Prabowo, hangat dengan Gibran, kalau dia tidak menjadi dari kekuasaan politik pemerintah. Ini menjadi hangat karena jadi partner di pemerintah, karena dapat menteri. Coba bisa dibayangkan, semua yang kalah di pemilu, mereka tidak punya akses terhadap kekuasaan. Saya tidak membayangkan bahwa rasa kohesivitas mereka itu bisa dirajut atas nama kebangsaan dan terusnya. Ini kan yang membuat kenapa pemilu kita ini terkesan menurut saya agak sedikit main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Watwilah. Bertemu lagi kita di channel kesayangan kita di Eden Project. Pada kali ini kita akan kembali membahas tentang politik tanah air ya. Dimana di sini ada sedikit kejutan yang terjadi gitu. Ada kabar kemungkinan besar akan bergabung ke pemerintahan baru, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di mana di sini salah satu partai yang diharapkan untuk menjadi oposisi yaitu Partai Nasdem, Partai PKB dan kemungkinan juga PKS akan bergabung ke pemerintahan terpilih gitu. Nah di sini agak mengecewakan ya, karena memang mereka semua adalah yang tergabung pada kubu 01 yang kemarin memajukan Bapak Anies Baswedan dan Caimin. Nah di sini banyak sekali kekecewaan yang disuarakan oleh pendukung kubu 01. Sebenarnya kondisi ini itu sudah terbaca dan diperingatkan oleh salah satu pembicara, salah satu narasumber pakar politik, yaitu Adi Prayitno. Nah di sini beliau pada beberapa waktu yang lalu menyampaikan pernyataan yang sangat menarik. Jadi untuk lebih jelasnya bisa didengarkan langsung, di mana intinya beliau berharap ada sedikit perlawanan dari mereka-mereka yang kalah gitu loh. Nah sangat menarik sekali, sayang untuk dilewatkan. Nah bagaimana statementnya? Mari kita dengar Adi Prayitno berikut ini. Dari dulu kita selalu bicara tentang rekonsiliasi, kerjasama politik dan politik gotong royong sejak SBY pertama kali jadi presiden 2004. Ini adalah era di mana pilpres dilaksanakan secara langsung. Saat itu saya selalu mengatakan di kampus dan diskusi-diskusi, pemilu adalah ajang reward and punishment. Yang kalah itu harus dipaksa dan dihukum harus menjadi oposisi. Biarkan dia berjalan di tempat yang sunyi, biarkan dia tidak jadi menteri, biarkan dia tidak punya akses terhadap kekuasaan politik. Yang menang harus berkuasa. Kita uji apakah keikhlasan berkawan itu bisa mesra dan bisa hangat kalau dia tidak bisa menjadi bagian dari pemerintah. Bisa tidak Nasdem, bisa tidak PKS, bisa tidak PKB, hangat dengan Prabowo, hangat dengan Gibran, kalau dia tidak menjadi dari kekuasaan politik pemerintah. Ini menjadi hangat karena jadi partner di pemerintah, karena dapat menteri. Coba bisa dibayangkan, semua yang kalah di pemilu, mereka tidak punya akses terhadap kekuasaan. Saya tidak membayangkan bahwa rasa kohesivitas mereka itu bisa dirajut atas nama kebangsaan dan terusnya. Ini kan yang membuat kenapa pemilu kita ini terkesan menurut saya agak sedikit main-main. Untuk apa kita berkelahi hampir setiap 5 tahun sekali? Kalau at the end of the day-nya yang kalah pun dirangkul. Kalau begini ya sweet aja lah pemilu ini, gantian gitu loh. Setiap 5 tahun sekali, anak muda pasti suka. Karena apa? Setiap pilpres kita punya residu yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Efek pemilu 2019 soal politik identitas itu kuat di bawah sampai sekarang. Elit saling berangkulan, bisa ketemu di kereta api, bisa makan bakso bersama. Tapi di bawah residunya nggak bisa hilang sampai sekarang. Inilah yang saya kira harus ada semacam expose dan portofolio yang agak sedikit berbeda. Di 2024 rekonsiliasi nasional, kerjasama politik tak harus menjadi bagian dari kekuasaan politik. Inilah sebenarnya sedang diuji betul oleh kubu kita yang melihat dari sini
Supaya yang kalah itu biarkan dia berjalan di tempat yang sunyi. Baik. Biarkan dia tidak mendapatkan menteri, biarkan dia tidak mendapatkan kekuasaan. Baik. Supaya kalau ada pemilu itu ada serius-seriusnya. Oke. Problemnya seringkali pemilu itu ada poros-poros politik tujuannya hanya satu, kotel efek. Yang penting pileg nyaman, pilpres nanti bisa berkawan. Repot ini kalau begini Baik. ceritanya. Apa jadinya? Oke. Seakan-akan pemilu ya hanya sebatas distribusi kekuasaan, sekeras apapun persaingan politik. Zilvia yang ingin saya katakan. Kalau bicara tentang soal bagaimana kemungkinan rekonsiliasi, saya kira semua partai politik yang kalah pemilu nanti di 2024, anggap saja nomor 2 menang, ini memiliki korespondensi historis satu sama yang lain bisa berkoalisi. Nasdem dengan Prabowo nggak pernah tuh. Misalnya ada sesuatu yang bisa dipertentangkan. Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo dulu sama-sama di Golkar. Apalagi misalnya PKB, kita tahu punya irisan politik yang cukup kuat. PKS apalagi 2 kali dukung Prabowo Subianto. Sekarang aja nggak beruntung. 2 kali dukung dan kalah. Sekarang nggak dukung, kemungkinan kalah. Tapi Oke, kan baik. PKS punya konsistensi di oposisi. Betul. Makanya Harus diingat itu. sekalipun diajak berkoalisi sama Bang Dhanil, jangan mau Pak Ustadz. Oke, kita Jangan kasih mau. tepuk tangan dulu dong. Jangan mau. Dan kita sudah buktikan itu. Baik. Jangan Mas mau. Hanta. Dan Bang Dhanil, jangan Oke. coba goda-goda yang lain. Jangan. Jangan. Oke. Supaya Baik, pemilu Mas itu ada Adi. gunanya. Iya, terima kasih. Pemilu itu ada gunanya ya. Benar-benar satu perkataan terakhir yang cukup menohok gitu. Ya di sini memang betul kata Bung Ade Prayitno, biarpun di kalangan atas itu mereka yang dahulu bertanding, setelah pemilu itu saling berangkulan, saling bergandengan dan kemungkinan besar bakal beroposisi, tapi tidak untuk yang di bawah. Bisa dilihat dari pemilu 2024 ini bagaimana konsistensinya mereka, terutama dari kubu yang kemarin mendukung 01 atau yang mendukung Istimewa Ulama ya, dikenalnya seperti itu, atau Bung Ade Prayitno bilang yang menggunakan politik identitas. Mereka benar-benar konsisten gitu, konsisten untuk tidak mendukung yang menurut mereka itu berkhianat. Dimana yang berkhianat di sini ya kita tahu ya, dulu 2019 itu yang bertanding antara Prabowo dan Jokowi, dan tiba-tiba mereka saling bersatu. Di sini Bung Ade Prayitno benar-benar membuka mata kita semua bahwa memang seperti inilah pemilu seharusnya gitu loh. Yang menang itu berkuasa dan yang kalah itu menjadi oposisi. Dan saya benar-benar takjub sekali gitu dengan apa yang dikatakan Bung Ade Prayitno. Dia menyebutkan beberapa partai, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, tapi tidak disebutkan PDIP. Bahwa dia berkali-kali bilang jangan mau masuk pemerintahan, jangan mau masuk pemerintahan agar pemilu ini ada gunanya gitu loh. Kalau memang di suatu saat benar-benar mereka bergabung, ya buat apa ada pemilu kalau semuanya bakal bergabung gitu. Jadi memang di sini suara rakyat kecil ini cuma yang seperti yang dibilang tadi, hanya untuk pendistribusian politik. Ya kita lihat aja nanti gitu. Andaikan memang PKB, PKS, dan Nasdem bergabung, bagaimana suara-suara kami kelak akan ditujukan. Yang pasti dan kemungkinan besar tidak untuk mereka lagi. Nah, sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.